Apa yang membuatmu meragukan keyakinanmu? Bagaimana 9/11 mempengaruhi kehidupanmu? Bagaimana reaksi keluarga dan orang-orang di sekitarmu saat kamu pindah agama Islam? Aku dulu seorang misionaris. Aku tinggal di Bible Belt. Di sana terdapat lebih banyak gereja daripada McDonald's. Dan dia menatapku, menunjuk wajahku dan mengatakan, "Kau seorang muslim, kawan." Aku balik menunjuk dan mengatakan, "Tidak, aku bukan muslim." Namaku dan kata itu tidak akan bersatu. Dia mengatakan, "FBI ada di sini. Apa yang sudah kamu perbuat? Kamu membuat malu keluarga kita. Apa yang kamu lakukan?" Pria itu mengeluarkan tembakan Kalashnikov. 2 orang yang bersamaku langsung tiarap ke tanah. Aku melihatnya dan mengatakan, "La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Harun, seorang mu'alaf muslim dari Amerika, dan usiaku 43 tahun. Aku tinggal di Mississippi Selatan. Aku memiliki kebun dan aku bertani. Aku menjadi seorang muslim sejak 1998 atau 1999, sekitar itu. Aku pernah tinggal di Arab Saudi, pindah ke sana saat usiaku 20 tahun. Aku tinggal di sana selama 10 tahun. Setelah itu aku kembali ke Amerika, sekarang aku tinggal di sana. Apa yang membuatmu meragukan keyakinanmu? Jadi dulu aku tergabung dalam Southern Baptist Christian. Aku tinggal di daerah Bible Belt. Di sana terdapat lebih banyak gereja daripada McDonald's. Aku mempelajari Alkitab dan aku adalah seorang pendeta muda. Aku dulu seorang misionaris. Aku mengabdi untuk sebuah misi saat di Guatemala. Saat aku keluar dari Kristen, aku adalah seorang pendeta muda di gereja Southern Baptist. Kira-kira seperti itu sampai aku ke sini. Bagaimana saat pertama kali kamu mendengar Islam? Saat itu aku masih SMA dan aku belajar di sana. Semua agama yang berbeda diajarkan seperti Hindu, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tentu saja ajarannya tidak lengkap. Orang-orang yang mengajar, mereka semua anggota Southern Baptist sama sepertiku. Oleh karena itu mereka tidak mengajarkan kebenaran yang seutuhnya. Tapi syukurlah, ujian yang kami dapat saat itu berkaitan dengan 5 rukun Islam. Disebutkan bahwa Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Tentu saja ketika hal itu diajarkan kepadaku, aku berpikir itulah yang mereka yakini. Dan saat Ibrahim meninggalkan Ismail di padang pasir, Ishaklah yang melanjutkan amanah menjadi Rasul. Seperti itulah yang dijelaskan kepadaku. Tapi mereka menjelaskan Islam dengan cukup baik. Tidak dijelaskan hal-hal yang dapat merusak agama. Hanya saja itulah yang mereka percaya dan inilah yang kita percaya. Apa yang membuatmu meragukan keyakinanmu? Aku membaca Alkitab pada Perjanjian Baru. Mempelajari tentang Yesus dengan keyakinan Kristen. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan beliau juga anak Tuhan. Itulah yang membuatku bingung karena dia tidak pernah mengatakan, "Aku Tuhanmu, sembahlah aku." Ungkapan itu muncul setelahnya pada zaman Paulus atau Saulus. Juga pada Alkitab Matius terdapat sebuah tempat di mana beliau bersama 3 sahabatnya, Yesus bersama 3 muridnya. Beliau pergi ke taman dan mengatakan sesuatu kepada mereka bertiga. Beliau mengatakan, "Tunggu di sini, karena jika mereka menemukanku, mereka akan membunuhku." Hal ini merupakan tindakan manusia. Jika benar beliau adalah Tuhan, seharusnya beliau akan mengatakan, "Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan, aku akan tetap di sini. Aku tidak takut. Setidaknya itulah kebenaran yang aku tahu." Kemudian aku berdoa kepada Tuhan sendirian. Saat itulah evolusiku menjadi seorang muslim. Bisakah kamu menceritakan perjalananmu dari Kristen menjadi Islam? Assalamualaikum saudara-saudaraku. Kami melihat 80% penonton kita termasuk video ini tidak subscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kita adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terlihat kecil, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, mari klik tombol subscribe, dan mari berjalan bersama menuju keabadian. Bisakah kamu menceritakan perjalananmu dari Kristen menjadi Islam? Tentu aku akan menceritakannya. Saat usiaku 19 tahun, mungkin sekitar 20 tahun, aku sedang mengemudi menuju gereja. Aku hendak mengajar pelayanan pemuda, mereka berusia 15 hingga 18 tahun. Aku mengajar kelompok usia tersebut. Ada gejolak dalam diriku, seperti aku membutuhkan Tuhan. Aku butuh Dia dalam hidupku. Aku butuh jalan yang benar menuju Tuhan. Aku duduk di sana. Aku sedang mengunyah permen karet. Aku mengunyah sambil mengemudi mobil Ford F-150 di jalan raya Mississippi menuju gereja. Aku berkata, "Tuhan, tolong tunjukkan aku jalannya. Tunjukkan jalan yang Engkau inginkan. Tunjukkan kebenarannya. Aku membutuhkannya sekarang. Kumohon Tuhan, mohon tunjukkan padaku." Dan muncul dalam pikiranku, baiklah, aku akan melempar permen karet ini tanpa melihat. Jika terlempar keluar dari jendela, maka aku tidak akan lagi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku hanya akan berdoa pada Tuhan. Jadi aku lempar permen karet itu, lalu aku menoleh dan mencari. Aku mencari-cari ke bawah, lalu aku berhenti di bahu jalan. Aku keluar. Aku berjalan mengitari mobil, aku membuka pintu. Aku mencari di semua tempat, permen karet itu tidak ada. Aku masuk lagi ke dalam mobil dan melewati gereja. Jadi setelah kejadian ini, aku bertemu seseorang yang aku kenal saat di perkuliahan. Dia dari Arab Saudi, namanya Ali El Gamati. Dia berasal dari ujung selatan Arab Saudi, daerah bernama Bisha. Kami bertemu dan dia bertanya padaku,
apa agamamu? Dan aku bilang padanya aku tidak beragama. Dia mengatakan, apa maksudmu? Tidak ada istilah orang tidak beragama. Apa yang kamu yakini? Aku mengatakan, aku berdoa pada Tuhan. Lalu dia mengatakan, baik, jadi apakah kamu beragama Kristen? Aku mengatakan, bukan, aku bukan Kristen. Dia bertanya, lalu bagaimana menurutmu? Aku menjawab, Yesus, dia adalah seorang rasul. Dia adalah manusia sama seperti aku dan kamu. Dia bilang, jadi dia bukan anak Tuhan. Dan aku bilang, bukan, dia manusia, dia rasul. Dia menyampaikan pesan, menyampaikan ajaran. Dan aku meyakini bahwa yang dia katakan itu benar. Dan dia bilang, baik. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah menurutmu dia seorang rasul? Aku bilang, ya benar. Menurutku dia seorang rasul. Dia juga menyampaikan pesan. Namun menurutku itu bukan untukku. Aku yakin pesan itu hanya untuk kelompok tertentu. Lalu dia menatapku, menunjuk wajahku dan mengatakan, kau seorang muslim, kawan? Aku balik menunjuk dan mengatakan, tidak, aku bukan muslim. Namaku dan kata itu tidak akan pernah bersatu. Sejak hari itu muncul dalam hatiku. Seperti secercah cahaya. Ada secercah cahaya yang masuk dalam hatiku. Jadi dulu aku memiliki Packard Belt tua. Sekarang tidak banyak orang yang tahu apa itu Packard Belt. Sudah tidak ada. Jadi aku membukanya dan bertanya pada Jeeves. Jeeves itu seperti Google pada zaman sekarang. Jadi aku bertanya pada Jeeves, lalu mengetik topik Islam. Suatu hari aku pulang dari kerja. Seperti rutinitasku biasanya, pulang ke rumah, melepas sepatu dan lainnya. Lalu duduk di depan komputerku. Apa Islam itu? 5 rukun Islam. Ketika aku membaca, entah kenapa, aku membaca, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu aku bilang, aku mempercayai hal ini. Lalu aku membaca ibadah haji hingga puasa, membayar zakat, sholat. Seperti ada hal yang terbuka saat aku membaca setiap rukun Islam. Sulit untuk dijelaskan. Seperti hatiku sedang dilukis atau terdapat cahaya masuk ke dalam diriku. Lalu setelah aku selesai membaca semua 5 rukun Islam, aku tahu bahwa hanya ada satu jalan bagiku. Itulah satu-satunya jalan yang harus aku tempuh. Dan di sana ada tautan cara menjadi muslim. Lalu aku klik tautan itu. Dan ada berkas PDF kecil yang terbuka. Aku memegang secari kertas ini dan pergi ke kamar mandi. Aku mengucapkan kalimat syahadat di kamar mandi sendirian. Aku masuk ke kamar mandi sendirian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku membersihkan diri di kamar mandi, lalu sejak itu aku mulai sholat. Lalu bagaimana reaksi keluargamu? Jadi suatu hari aku sedang sholat dan lupa mengunci pintu. Pintu terbuka dan Ali masuk dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Dan aku berdiri melakukan sholat. Dia keluar dan aku menyelesaikan sholat. Dan aku diam-diam berjalan ke ruang keluarga dan dia sedang duduk di sofa. Dia mengatakan, apa kamu mengejekku? Kamu mengejek agamaku? Lalu aku duduk di samping dia dan bilang, Ali, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Aku sekarang adalah seorang muslim. Aku telah mengucapkan kalimat syahadat. Dan subhanallah, pria ini mengucapkan kalimat syahadat hari itu. Kami menjalani hidup yang kurang baik. Dulu kami sering melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dan hari itu adalah saat di mana kelompok orang-orang Saudi Syabab menjadi muslim. Mereka ingin berbuat baik karena mereka melihatku dan ingin menjadi contoh yang baik. Pada saat itu Ali mengatakan, kita harus pergi ke masjid. Kamu pernah ke masjid? Aku bilang tidak pernah. Aku tidak tahu apa-apa tentang masjid. Dan dia bilang, kita harus pergi ke masjid. Jadi saat itu hari Jumat. Sholat Jumat bagaikan sebuah penyambutan bagiku. Aku dipeluk, dicium, dirangkul, diajak ke sana kemari, diundang makan malam berhari-hari. Aku mungkin tidak mengeluarkan uang selama 2 bulan karena mereka mengajakku makan di rumah mereka. Itu adalah hal paling indah ketika aku pertama kali ke masjid di Pensacola. Sungguh kesempatan yang indah. Jadi kakekku mengalami serangan jantung. Dia dirawat di rumah sakit. Dan aku harus mengemudi dari Pensacola, Florida. Dari tempatku tinggal ke rumah sakit tempat dia dirawat. Kami duduk di ruang tunggu dan di sana ada telepon. Selalu ada seseorang yang duduk di dekat telepon itu. Menjawab telepon pihak keluarga atau orang yang akan dioperasi. Aku duduk di sana. Terdapat saudara muslimku yang tahu bahwa kakekku sakit. Lalu ada saudara Saudi. Namanya Muhammad. Sedang duduk di sana dan telepon berbunyi. Dan bibiku yang suaranya paling kencang di keluarga kami. Suaranya bisa didengar dari jauh. Telepon berbunyi. Dia mengangkat telepon, aku tidak tahu isi pembicaraannya. Aku hanya mengira seseorang di telepon mengatakan, apakah ada Harun di sana? Lalu bibiku, Harun? Harun? Apakah ada Harun di sana? Keluarga Harun. Dan aku hanya duduk di kursiku. Lalu Muhammad dia mengatakan, tunggu, Carly. Carly ada di sana? Bibiku menjadi penasaran dan dia ingin tahu. Jadi aku dengar, hah? Carly? Islam? Islam? Hah? Dia bilang begitu. Dia memberikan teleponnya padaku. Aku mengatakan, ya, halo, waalaikumsalam, baik-baik. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Jadi seketika itu, seluruh keluargaku langsung tahu. Mereka semua sudah tahu. Dan tanggapannya adalah, hah,
Sangat sederhana. Apa perubahan terbesar bagimu setelah menjadi seorang muslim? Jadi Saleh Al-Ghamdi, dia bilang padaku, sekarang kamu adalah seorang muslim. Aku memiliki sebuah perusahaan. Kamu akan melakukan hal baik di Arab Saudi. Datanglah ke sini dan mari bekerja. Aku segera pindah ke Arab Saudi. Ketika sampai di sana, Saleh membawaku ke tempat yang bernama Jubail, Arab Saudi. Tempat bernama Markus Joli Ad-Da'wah Center. Mereka mengajarku dan aku belajar dari orang-orang terbaik di sana. Aku duduk di sana, menonton dan hanya menceritakan kisahku. Aku berbicara di depan 2000-an orang. Kami menceritakan bagaimana kami memeluk Islam. Mereka duduk, menikmati, dan mendengarkan cerita kami. Begitulah aku sampai ke Saudi. Bisakah kamu ceritakan tentang kejadian tak terlupakan yang terjadi di Dakwah Center? Saat itu waktunya sholat. Aku datang ke sana, ke Dakwah Center. Jadi di depan masjid terdapat kamar mandi. Lalu di sebelahnya terdapat area terbuka besar. Kamu bisa masuk ke masjid dan di lantai atas terdapat Dakwah Center dan lain-lain. Jadi aku berjalan ke sana, ada 3 orang sedang berdiri. Aku rasa mereka berasal dari India. Mereka beragama Hindu terlihat dari cincin dan kalung emas yang mereka pakai. Jadi aku menghampiri mereka dan mengatakan, apakah ada yang bisa saya bantu? Mereka menunjuk dan berkata, sepertinya tempat ini hanya untuk muslim. Dan aku mengatakan padanya, tidak, ini untuk semua orang. Semua orang boleh masuk. Ini adalah dakwah center untuk menyebarkan agama Islam. Dan dia mengatakan, tidak, tertulis bahwa tempat ini hanya untuk muslim. Lalu aku lihat papan di kamar mandi. Tertulis hanya untuk muslim. Dan aku mengatakan, itu hanya untuk kamar mandi saja. Bahkan aku tidak tahu kenapa ada tulisan itu. Seharusnya tidak ada. Kamu boleh masuk ke dalam dan melihat-lihat. Dia menjawab, tidak. Tempat ini hanya untuk muslim. Kami tidak mau masuk. Jadi di sana terdapat ember berisi air untuk menampung tetesan air dari AC. Jadi aku ambil ember itu dan buang airnya ke kebun bunga. Aku membalik ember itu. Lalu aku berdiri di atasnya dan aku turunkan papan itu. Lalu aku memasukkannya ke dalam ember dan menaruhnya ke tempat semula. Mereka berpikir kita akan masuk penjara. Tamatlah kita. Dan aku berkata, tidak, tunggu, jangan lari. Kembali ke sini. Ada seorang pria Saudi di sana. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Aku bilang, tunggu saja, akan aku ceritakan padamu nanti. Aku membawa ketiga orang ini ke dalam masjid dan mereka sangat ketakutan. Bisa terlihat dari matanya. Mereka sangat takut berada di sini. Aku mengatakan, tenanglah, kami akan sholat. Kalian duduk saja dan lihat kami. Nanti aku akan kembali. Aku akan berbicara dengan kalian. Lalu setelah sholat selesai, aku kumpulkan semua teman. Dari India dan Pakistan dan Filipina. Kami semua duduk melingkar. Kami membawa buku untuk mereka dan semuanya dalam bahasa mereka. Kami bicara dan berdiskusi dengan mereka tentang dasar-dasar Islam. 2 dari mereka langsung memeluk Islam saat itu. Mereka lalu ikut sholat berikutnya. Kami lalu makan. Kami makan bersama. Namun orang yang ketiga, dia masih ragu. Dan aku mengerti perasaannya dia. Dia tahu yang kami sampaikan itu benar. Tapi aku rasa ada sesuatu yang menahan dia. Jadi setelah lewat 2 hari, aku pergi ke asrama pekerja. Banyak orang yang tinggal di sana. Mereka berbagi ruang, kamar mandi, dan lainnya. Bukan tempat tinggal yang layak. Lalu aku menemui dia di sana. Dia ada di salah satu ruangan bersama dengan 5 atau 6 orang lainnya. Mereka semua Hindu. Mereka semua melihatku dan aku membicarakan tentang Islam dan sebagainya. Lalu mereka melihat pria itu dan berkata, apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu lakukan? Saat itu aku pun tahu apa yang sedang terjadi. Dia takut dengan apa yang akan mereka katakan, apa yang akan mereka lakukan. Jadi kami pergi malam itu, mengajak dia makan dan sebagainya. Lalu dia mengucapkan kalimat syahadat. Namun dia mengatakan, aku tidak bisa menceritakannya pada siapapun. Dan saudara-saudara di sekitarku mengatakan, tidak masalah. Kamu jaga dalam hatimu hingga kamu merasa aman. Setelah itu kamu bisa menceritakannya. Aku bilang padanya, aku dulu juga begitu. Aku sangat bingung sebelumnya. Aku merasa takut saat masuk Islam. Aku tidak menceritakannya pada siapa-siapa. Karena aku meyakini ada sesuatu yang sangat kuat sehingga aku tidak harus menceritakannya. Aku takut kami memiliki ketakutan yang sama. Dia mendapat saran yang bagus. Dia melangkah dengan tepat. Dan itulah 3 orang pertama. Insya Allah dari 3 itu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Seperti sebuah pohon. Bisa saja menjadi jutaan di masa depan nanti. Bagaimana dampak kejadian 9/11 bagi hidupmu dan kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai muslim di Amerika saat itu? Itu masa yang sangat sulit. Aku sedang bekerja, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku menerima panggilan telepon dari salah satu saudaraku. Namanya Rashid Khotib. Dia menelponku. Dia bertanya, apa kamu baik-baik saja? Aku katakan padanya, aku tidak tahu. Ada apa? Pada saat itu aku mulai ketakutan. Dia bilang padaku, kamu tidak tahu yang terjadi. Aku bilang, tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi. Katakan saja padaku segera. Dia bilang, negaramu diserang. Apakah keluargamu tidak apa-apa? Aku mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa ini? Dia menjawab, World Towers diserang. Pentagon juga diserang. Dan dia bertanya lagi,
"Kamu di mana?" Aku menjawab, "Aku ada di sini." Dan dia menjemputku. Itu adalah saat di mana aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kerusakan yang terjadi amat sangat besar. Saat itulah dia bertanya padaku, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah keluargamu baik-baik saja?" Hal ini sangat mengerikan. Lalu aku mulai berpikir seperti semua orang tentang anak-anak yang sedang ada di tempat penitipan di dalam sana. Orang-orang yang sedang bekerja di sana. Setelah dia membawaku ke rumah, dia mengatakan, "Tinggallah bersamaku beberapa hari karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu dari mana asalnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Aku menerima telepon dari saudaraku dan dia mengatakan padaku, "Apa yang sudah kamu perbuat?" Aku mengatakan, "Tunggu dulu. Apa maksudmu? Kamu membuat keluarga kita malu. Apa yang sudah kamu lakukan?" Aku mengatakan, "Jamie, tunggu dulu. Apa yang terjadi?" Dia menjawab, "FBI ada di sini. Mereka datang dan bertanya tentangmu." Dan aku bilang, "Oke, tenang saja. Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Dia bilang, "Kamu melarikan diri dari Amerika dan kamu lari ke kelompok teroris ini." Aku bilang, "Tolong tenang dulu. Berikan aku nomor telepon agen FBI itu. Aku akan telepon mereka dan menyelesaikan persoalan ini." Jadi yang terjadi adalah agen FBI datang ke tempat kakekku yang tadi aku ceritakan. Ketika agen FBI mengetuk pintu, lalu menyodorkan rencana mereka pada pria tua yang punya riwayat penyakit seperti itu, dia dilarikan ke rumah sakit. Mereka membawanya ke IGD karena dia terjatuh. Aku dapat nomor agen FBI ini. Aku telepon dan aku sangat marah. Aku sangat marah waktu itu. Aku telepon dia dan mengatakan, "Ya, ini Carly. Aku dengar Anda mencariku." Dia mengatakan, "Oh iya, di mana kamu? Kami mencarimu di semua tempat." Aku mengatakan padanya, "Anda adalah FBI. Jika Anda punya akal, Anda harusnya menghubungi konsulat. Tempat aku terdaftar dan aku tinggal di Arab Saudi. Aku tidak bersembunyi dari siapapun." Dia mengatakan, "Kami perlu bicara denganmu. Kami sudah mencarimu dan perlu mengajukan beberapa pertanyaan." Dan aku bilang, "Baiklah. Namun jika Anda mendatangi anggota keluargaku lainnya ketika aku sampai di Amerika, aku akan mencari Anda. Aku akan mendatangi kantor Anda dan aku akan memberi pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan." Dia mengatakan, "Apakah kamu sadar bahwa kamu sedang mengancamku?" Aku menjawab, "Ya, aku sadar. Aku sedang mengancam Anda. Anda tidak akan mendatangi anggota keluargaku atau teman-temanku atau siapapun yang berhubungan denganku. Baiklah, kami ingin bertanya beberapa pertanyaan kepadamu." Dia mulai bertanya tentang kejadian ini. Dia juga bertanya tentang orang-orang tertentu. Aku bilang padanya, "Langsung saja ke intinya. Jika ada saudara-saudaraku yang turut serta dan terlibat dalam kejadian ini, maka aku juga terlibat." Dia bilang, "Tunggu, apakah kamu sadar apa yang kamu katakan?" Aku bilang, "Ya, aku sangat mengerti. Kami mahasiswa, kami pekerja. Terkadang kami tidak punya uang untuk makan, untuk berjalan-jalan, dan sebagainya. Tidak mungkin kami terlibat dalam kejadian tersebut. Lagi pula ini bukan tindakan Islam. Ini tindakan teroris. Kami tidak seperti itu." Jadi pembicaraannya mulai mendalam. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak ingin membahayakan keluargaku. Aku tidak ingin orang berpikir aku terlibat. Kejadian 11 September bukanlah tindakan Islam. Sangat pasti dalam agama kami, kalau kamu merenggut nyawa orang tak bersalah, jika kamu bunuh diri, maka kamu berdosa. Ada beberapa orang yang telah tersesat, yang telah melakukan kejahatan dan lebih mencintai dunia ini. Mereka bukan pengikut agama kami. Karena agama kami menyebarkan kedamaian dan tunduk pada satu Tuhan. Dan tertuang dalam namanya Islam. Dari kata salam, yang artinya kedamaian. Jika nama agama kami diambil dari kata kedamaian, bagaimana mungkin agama ini berkaitan dengan teroris dan orang-orang buruk tersebut? Jika kamu mempelajari agama ini, serta membaca Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW, maka kamu akan tahu agama ini sebenarnya. Kamu tidak bisa definisikan agama ini hanya dari satu orang, situs, dan penceramah pada buku tertentu. Kamu perlu belajar dan mencari sendiri, lalu kamu akan menemukan kebenaran. Tapi satu-satunya cara menemukan kebenaran adalah dengan meminta pada Tuhan, agar ditunjukkan dalam hatimu. Kamu harus berserah diri, membuka diri pada Tuhan. Kalau kamu percaya pada Tuhan, buka dirimu, dan biarkan Dia menunjukkan jalannya. Apa yang kamu lakukan setelah melalui semua kesulitan itu? Apakah kamu kembali ke Amerika? Jadi setelah 9/11, aku tetap melanjutkan hidupku. Aku tetap tinggal di Arab Saudi. Semua orang cinta Amerika. Setelah kejadian 11 September, semua orang merasa sedih untuk Amerika. Mereka juga mendukung Amerika. Semua orang membahas kejadian mengerikan ini. Itu sungguh mengerikan. Semua berubah. Dan aku tidak akan lupa, hari pasukan Amerika masuk ke Afghanistan, seluruh dunia berubah. Seluruh komunitas Islam berubah. Hari itu aku keluar dari McDonald's. Aku sedang bekerja dan keluar dari McDonald's. Aku memakai baju putih serta dasi. Sebagai pria kulit putih, aku menonjol. Ada sekelompok anak-anak di sana. Lalu salah satu anak meludah dan jatuh ke tengah dasiku. Aku melihat ke arah dasiku, aku tidak pernah diludahi sebelumnya. Aku terkejut hal seperti itu terjadi padaku. Kenapa aku diludahi? Pada saat itu, setelah semua kejadian ini,
Ada banyak sekali serangan yang terjadi di Amerika. Orang-orang yang dibunuh dalam bangunan. Orang-orang ini, teroris ini adalah musuh Islam. Mereka mencari orang-orang di rumah-rumah. Aku harus berhati-hati waktu itu. Semua temanku bilang, kamu jangan keluar. Kamu harus tetap di rumah. Jangan keluar ke jalan. Saat itu bahasa Arabku cukup bagus. Sehingga saat aku bicara bahasa Arab, sulit untuk meyakinkan orang-orang bahwa aku bukan orang Arab atau aku bukan dari negara Islam. Jadi saat kita keluar, orang akan bilang, "Hai, bagaimana kabarmu?" Dan aku akan bilang, "Apa yang kamu inginkan?" Mereka akan bilang, "Maaf, aku kira kamu orang Amerika." Aku bilang, "Aku bukan orang Amerika." Begitulah. Dan pada saat itulah aku berusaha melindungi diriku sendiri. Saat kami menunggu saudara kami di jalan, ada mobil yang terus bolak-balik. Aku lihat sekali, dua kali, aku menyadari apa yang terjadi di sekelilingku. Terutama pada saat itu mobil ini datang dan berhenti. Pria itu mengeluarkan Kalashnikov. Tembakan Kalashnikov buatan Rusia dari jendela. Dua orang yang bersamaku langsung tiarap ke tanah, dan aku berdiri di sana berpikir, jika dia menembak, mereka akan mati. Kami semua akan mati. Aku tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Aku lihat dan bilang, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia masukkan lagi senjata itu ke mobil dan mengatakan, kamu dimaafkan. Lalu dia pergi. Kalimat syahadat itu telah melindungiku sejak saat aku di kamar mandi hingga saat aku menghadapi senjata api. Bagimu dan keluargamu, apakah Amerika tempat yang sesuai untuk menjalani agamamu? Sebuah negara dibangun untuk menerima semua orang. Amerika adalah negara yang terbuka. Namun, hukum dan budaya sama halnya seperti di semua tempat. Hukum mengatakan bahwa aku punya hak untuk mempraktikkan apa yang ingin aku lakukan. Namun berbeda dengan budaya. Secara budaya, kami tidak terlalu diterima. Aku menghadapi banyak permasalahan bersama anakku di sekolah. Aku mengatakan pada orang lain bahwa aku Muslim, lalu mereka tidak ingin bicara denganku lagi. Aku punya teman yang pergi ke gereja. Mereka tidak ingin terlibat apapun denganku. Aku kehilangan banyak teman karena hal ini. Aku tidak bisa secara langsung mengatakan pada orang-orang bahwa aku Muslim. Aku pernah bekerja untuk sebuah perusahaan dan ada salah satu pertanyaan yang mengganjal saat aku akan mendapatkan kenaikan jabatan. Terkait kenaikan jabatan ini, manajer yang ada di sana mengatakan padaku, agamamu sedang kami pertimbangkan. Kami sebenarnya sudah mendiskusikan agamamu dan kami tidak yakin untuk menempatkanmu pada jabatan yang akan kamu terima ini. Berdasarkan standar Amerika, pada saat itu aku bisa menuntut perusahaan. Aku bisa. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Mereka harus mengirimkan kompensasi bagiku dan keluargaku karena mereka mengatakan pernyataan tersebut. Namun ketika aku mendengarnya, hal ini malah membuka pintu bagiku untuk mengatakan pada mereka bahwa inilah yang aku yakini. Jadi aku mencari kesempatan lain. Aku tidak ingin merusak agama. Aku bisa masuk berita. Pria Muslim ini dapat kompensasi $2 juta karena mendapat diskriminasi di pekerjaannya. Begitulah, aku tidak ingin merusak agama. Aku ingin mengambil semua kesempatan untuk menyebarkan kebaikan. Dan itulah yang aku lakukan. Kita hanya perlu berhati-hati di Amerika. Tapi Amerika adalah tempat yang adil. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan selalu mendapat keadilan. Kamu akan selalu terjamin berdasarkan hukum. Namun tidak secara sosial. Suatu saat ketika aku sedang dalam perjalanan menuju masjid di Amerika, aku diberhentikan petugas dan salah satu lampu mobilku tiba-tiba mati. Jadi saat aku diberhentikan polisi, ada 3 mobil di sana. Aku tidak tahu kenapa ada banyak sekali. Aku mengatakan, aku adalah seorang YouTuber. Apakah Anda keberatan jika aku rekam? Dia bilang, oh silakan, boleh. Aku keluarkan kamera tapi terkendala videonya. Penyimpanan kameraku penuh, jadi aku bilang siaran langsung saja. Aku bilang, aku hanya akan siaran langsung. Aku letakkan ponsel di belakang mobil dan petugas polisi ini datang. Dia tidak tahu, dia periksa semuanya. Aku tidak ditangkap. Aku tidak punya catatan kriminal. Dia bilang, kamu harus memperbaiki lampu mobilmu. Dan aku bilang, baik, akan aku perbaiki. Lalu aku penasaran, aku hanya ingin tahu. Dan aku mengetahui apa yang ingin dia tanyakan. Pikirku, baik, inilah kesempatanku. Dengan semua lampu biru kelap-kelip di belakang, aku Harun, mu'alaf Muslim dari Amerika, mencoba melakukan dakwah kepada petugas polisi dan 7 atau 8 lainnya yang berdiri di sana dengan senjata, anjing polisi, dan sebagainya. Jadi dia mengatakan, aku ingin bertanya, kanal YouTube kamu tentang apa? Lalu aku katakan padanya, aku bilang padanya, aku bisa menyampaikan pesan untuknya. Jadi kamu melakukan dakwah, benar. Mungkin sekitar 40 detik atau kurang. Kira-kira sekitar itu. Sangat cepat aku bilang. Anda tahu Islam? Anda tahu yang kami yakini? Dia mengatakan tidak tahu. Lalu aku bilang, apakah Anda berkenan jika aku beritahu? Jadi begitulah, aku mendapatkan kesempatan untuk berdakwah dan dengan cepat menjabat tangannya. Petugas polisi tidak berjabat tangan karena membuat mereka dalam posisi rentan. Ketika aku ulurkan tangan yang tidak biasa, aku kira dia hanya akan berdiri di sana. Dan dia tidak akan menerima jabatan tanganku. Tapi di video itu dia sebenarnya menjawab salamku. Dia menerima salam dariku. Lalu aku mengatakan pada orang-orang, aku menceritakannya tentang kanal YouTubeku. Jadi dimulai dari satu video itu, semua petugas di situ aku yakin mereka menontonnya. Saat mereka menontonnya,
Algoritma YouTube akan bekerja, akan ada banyak orang di sekitar mereka yang berteman dengan mereka, akan disarankan untuk menonton video-video itu. Kalau ada yang penasaran tentang Islam, bagaimana sebaiknya mencari tahu tentang agama ini? Jika kamu tertarik tentang Islam, yang pertama, kamu harus mencarinya secara online. Namun, untuk tiap satu situs yang baik dan benar, ada banyak ribuan lainnya yang menyesatkan. Dan bahkan dalam kepercayaan kita sendiri, banyak orang yang melenceng jauh dari yang diajarkan Al-Quran dan Rasul. Jadi aku sarankan untuk mencari di internet, kemudian mencari seseorang yang bisa bantu kamu, yang bisa kamu tanya, yang kamu percaya. Juga ada masjid. Ada masjid di mana-mana. Kalau kamu mencari masjid di Google, kamu akan menemukannya. Kamu bisa menemukan masjid dan saudara yang baik yang dapat menolongmu. Apa sifat Nabi Muhammad SAW yang paling membuatmu kagum? Rasa kemanusiaan beliau. Kemanusiaan dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang kita semua patut ikuti. Beliau rendah hati dan baik pada semua orang. Aku tidak pernah dengar kata-kata kasar bahkan saat beliau berbicara pada seseorang. Jika beliau memberitahu mereka bahwa mereka salah, beliau menyampaikan dengan cara yang ingin mereka dengarkan. Mereka ingin mendengarnya. Beliau tidak pernah melakukan hal seperti apa yang kita lakukan pada anak kita. Beliau menyampaikan dengan cara yang orang lain inginkan. Dan itulah yang ingin aku lakukan dalam dakwahku. Ketika aku sampaikan pada orang-orang tentang Islam, aku berpikir, bagaimana Nabi Muhammad SAW akan melakukannya pada orang itu. Inilah keyakinan kita dalam berserah diri kepada satu Tuhan. Aku mencoba mencontoh dia. Itulah yang kita semua inginkan. Apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan? Jadi pesan terakhirku, aku sudah diberikan banyak sekali berbagai hal baik. Sekarang aku ingin menyerahkan diriku. Tujuanku saat ini insya Allah untuk seluruh sisa hidupku. Aku ingin berada di masjid, di pusat dakwah, di rumah-rumah kalian. Mulai dari ponsel hingga televisi. Aku ingin bisa didengar, serta aku ingin pesan-pesanku yang merupakan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat didengar di seluruh dunia dan diterima. Insya Allah.